Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda? Semoga kita masih dalam keadaan yang baik sampai dengan saat ini. Hidup itu susah. Slogan itu sering sekali kita dengar dimanapun Bapak Ibu. Mungkin kita sendiri yang mengucapkannya. Hidup itu susah. Biaya hidup makin hari makin tinggi. Kebutuhan makin hari makin meningkat. Mencari pekerjaan susah. Iklim dan cuaca makin hari makin gak jelas, makin membingungkan. Kejahatan makin marak di mana-mana. Sumber daya alam makin menipis. Nah, kenyataan-kenyataan itulah yang rasanya semakin membuat kita yakin bahwa memang hidup itu makin hari makin susah. Dan parahnya ketika kita yakini bahwa hidup itu susah, seringkali kita malah jadi orang yang egois dan apatis. Oh, yang penting kebutuhanku tercukupi. Yang penting kebutuhanku dan kebutuhan keluargaku itu cukup. Orang lain mau kebagian apa enggak ya bukan urusan saya. Pokoknya aku dulu gitu ya. Akhirnya sadar atau tidak, banyak kepentingan bersama yang kita korbankan demi kepentingan kita, demi kepentingan personal. Dan Bapak Ibu, bukan itu sebetulnya yang Tuhan inginkan untuk bisa terwujud di kehidupan ini. Mari kita melihat Alkitab kita pada 1 Petrus pasal 3, khususnya ayat 9. Di sana dikatakan bahwa orang-orang percaya itu mestinya menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa begitu? Karena dengan cara itulah orang-orang percaya memperoleh berkat. Katakan di sana di ayat 9, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Itu artinya menjadi orang Kristen itu semestinya makin hari makin mencintai orang lain dan sesamanya. Karena hanya melalui mencintai orang lain dan sesama, kita orang-orang Kristen itu memperoleh berkat Tuhan. Ya. Hanya melalui cara itu kita memperoleh berkat Tuhan, Bapak Ibu. Itulah kenapa kitab suci mengajak kita untuk mencintai hidup. Di ayat 10 dikatakan di sana. Mencintai hidup itu bukan berarti kita hanya mencintai hidup kita saja. Bukan. Mencintai hidup artinya kita mencintai semuanya. Kita mencintai kehidupan ini. Sehingga kita perlu menjaga pikiran kita, lidah kita, bibir kita, dan tingkah laku kita terhadap segala hal yang jahat. Kita tidak akan pernah bisa mencintai kehidupan ini, kita tidak akan pernah bisa mencintai semuanya kalau kita masih egois dan apatis terhadap sesama kita. Kita diminta untuk menjadi duta perdamaian. Kita diminta untuk menjadi orang-orang yang senantiasa mengupayakan perdamaian dimanapun kita berada. Itulah panggilan bagi orang-orang percaya, Bapak Ibu. Nah, lantas masihkah kita memilih untuk menjadi egois dan apatis? Mari pada kesempatan ini
kita ambil waktu sejenak untuk mengoreksi diri kita. Adakah kehadiran kita membawa damai bagi sesama kita? Adakah kehadiran kita membawa sukacita bagi sesama? Dan adakah kasih serta damai Kristus itu nyata melalui kehadiran kita dimanapun kita berada? Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin.